Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang, salam cinta untuk para master, mbak ter, padepokan, sendang sejagat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita ketemu lagi. Dan di sini akan saya kasih judul Mamas Karyo kalahkan Mamas Karyo. Iya, Mamas Karyo dikalahkan oleh Marcel, ya, pesulap merah. Alhamdulillah. Jadi saya tiba-tiba dapat chat yang sangat luar biasa ini ya. Ya di sini kelihatan banget ya emosi dan amarah beliau ya. Benar-benar tidak suka ya, benar tidak suka dengan saya. Ya nggak masalah ya, namanya juga manusiawi biasa itu. Jadi di sini dia telepon, tapi memang nggak bisa diangkat, karena ini pengaturannya memang sudah dibuat seperti itu ya. Tapi dengan alasan yang pertama, aku Tika dari Jakarta mau konsultasi. Ya, awalnya ya, aku Tika. Tapi saya bilang silakan hubungi admin, nanti kalau udah akan diarahkan ke admin konsultasinya, saya katakan. Angkat telepon saya. Jadi dia bilang Master Radival pesulap merah. Oh, saya kira masih Tika tadi ya, rupanya memang ini Marcel langsung ya. Saya cap jempol. Jadi mau gimana nih maksudnya? Apa nuduh-nuduh pembuktian saya settingan? Nah, jadi pembahasan yang video kemarin saya itu dibahas. Tapi sebenarnya gini ya. Di sini saya tidak mau jabarkan catatannya ya, tapi karena jujur saya katakan beliau ini masih terbawa amarah ya, ataupun dikatakan mudah emosi. Ya saya maklum karena masih muda. Ya seperti itulah, dulu saya juga seperti itu, menantang semuanya memang seperti itu. Tapi ya namanya juga kita sama-sama memahami ya, sama-sama memahami bahwasanya hidup itu hanya sementara dan saatnya nanti bakal terbuka sendiri. Hanya saja di sini beliau minta klarifikasi tentang penuduhannya. Sebenarnya saya itu tidak ada menuduh ya, karena di dalam video saya juga saya katakan mungkin dalam arti kata masih ragu-ragu. Tapi akhir daripada cerita ini ya, beliau mengatakan sesungguhnya seujon itu salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Ini bagus ya, bagus, sangat bagus, karena memang fitnah itu sama saja dengan pembunuhan. Sedangkan seujon itu juga dilarang karena itu mengandung dosa juga, dan itu dosa, termasuk dosa besar juga ya, yaitu seujon itu kategori sudah menuduh. Dan di sini pembuktiannya, saya hanya ingin nanti suatu hari kalau saya ke Jakarta, saya memang ada niat ke Jakarta bulan besok ya. Saya ingin ketemu ya, berbagi pengalaman dengan yang dinamakan ketua perisai batin ya. Begitu juga dengan Marcel. Jadi kita debat terbuka, dalam arti kata ya berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman, karena jujur ya saya udah berapa kali saya katakan, awal-awal jadi YouTuber itu saya suka mengikuti yang seperti itu, karena memang dari dulu saya juga seperti itu. Hanya saja saya tidak punya kriteria untuk hal seperti itu, ataupun langsung menjelekkan atau begini, saya nggak bisa ya. Jadi cara saya itu ya gimana pun tetap menarik perhatian untuk mencari AdSense ya. Jadi di sini beliau ini meminta klarifikasi. Jadi saya katakan aja untuk kali ini ya, begitulah hidup, bahwasanya ada pro dan kontra. Kalau masalah yang dikatakan klarifikasi, saya belum bisa klarifikasi kalau belum bertemu langsung, karena yang saya tuduhkan lewat video itu kan mungkin
Jadi untuk memastikan, saya harus ketemu juga dengan guru besar perisai batin tersebut dan Marcel gitu loh. Hanya untuk debat terbuka dan saling berbagi pengalaman. Tidak ada unsur jatuh menjatuhkan dan yang lainnya. Tapi itu pun kalau sebenarnya kalau penting baginya, tapi kalau bagi saya sih slow, santai. Tapi di sini akhir kata juga saya meminta kepada beliau, karena jujur saya nggak sanggup ini. Dalam tugas ini saya nggak sanggup. Sambil jalan ini sambil jalan sedikit pesan aja, tolong bantu sadarkan saudara saya, karena saya menganggap semua itu saudara saya ya. Tentang pengobatannya yang sudah pernah saya tegur juga saya pernah, tapi masih dibuat. Kekasihan umat yang enggak ngerti soal penyakit hingga mudah percaya dengan begituan. Jadi gini, di sini perdebatan ini sebenarnya sangat bagus ya. Tapi kalau saya katakan bukan perdebatan ya, tapi di sini berbagi pengetahuan. Ya alhamdulillah juga banyak pengetahuan yang saya dapat juga dari dia, yang terutama soal tidak percaya ya, percaya dan tidak percaya. Saya katakan beliau ini sama sekali tidak percaya yang dikatakan hal yang batin ataupun spiritual, sama sekali tidak percaya. Tapi bukan berarti, ini sedikit nasihat juga ya, bagi saya terutama nasihat ini ya. Tapi bukan berarti ketidakpercayaan itu saya minta kepada orang lain untuk tidak percaya juga gitu loh ya. Jadi setiap manusia itu memiliki saling kepercayaan diri atau keyakinan masing-masing. Nah, apa gunanya ada agama? Ya apa gunanya ada agama? Agama Islam, agama Kristen. Kenapa nggak jadi satu aja, satu agama gitu? Kenapa harus beda-beda? Karena setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Lalu kalau misalnya beliau mengatakan saya tidak percaya itu sama sekali, ya itu hak dia. Hak dia yang memiliki keyakinan dan kepercayaan seperti itu. Tapi jangan disamakan dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya keyakinan itu bisa membuat orang menjadi lebih percaya diri. Ya, karena keyakinan itu bisa membuat lebih percaya diri. Saya yakin dengan sesuatu hal yang menurut saya itu pas, cocok. Tapi belum tentu dengan orang lain. Seperti itu. Kalau beliau tidak percaya hal yang spiritual atau yang lain, enggak masalah sih. Itu kan pribadi dia. Tapi kalau dia mengecap ataupun mengajak yang lain, itu sulit. Tapi kalau membuka wawasan, itu baik. Karena selama ini yang saya ketahui, membuka wawasan. Tapi di sini juga saya melihat beliau ini kan nggak percaya ya, nggak percaya. Ya itu hak dia. Dan itu sampai kapanpun ya seperti itu. Ya karena sudah patokan. Sudah patokan. Jadi setiap keyakinan itu akan membuat orang lebih percaya diri dan akan lebih mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti pengisian-pengisian atau yang lain ya. Karena keyakinan dia untuk mendapatkan sesuatu itu, sang guru akan mencoba untuk ritual apa segala macam tete bengek ya. Itu yang akan membuat orang tersebut timbul keyakinannya. Dan keyakinan ini adalah nomor satu. Tanpa keyakinan kita tidak akan mengerti jalan. Karena setiap manusia yang berjalan itu mesti ada kudu keyakinan. Mungkin ada salah satu contoh seperti Rara sang pawang hujan ya, ini suatu contoh aja. Banyak orang yang mengatakan dia gila. Tapi saya pribadi tidak saya mengatakan gila. Karena apa? Karena beliau mempunyai keyakinan dan beliau bisa mengendalikan dengan keyakinannya. Kalau dia mengatakan ada remote, ada apa, ya itu peribahasa beliau, ya peribahasa beliau. Tapi beliau memiliki keyakinan. Begitu juga masing-masing manusia memiliki keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya masalah video yang saya buat tentang Marcel kemarin, di sini saya jujur mengatakan tidak seujon sama sekali dan tidak menuduh sama sekali. Tapi di situ saya ingin berbagi juga. Belum tentu kita percaya begitu saja dengan apa yang kita lihat. Kan seperti itu. Kalau Master Marcel ya, saya Marcel ya, tapi saya bilang Master, Mas yang terhormat Marcel. Ya, kalau Anda juga mengatakan bahwasanya itu bisa dikatakan gimana ya? Kalau Anda mengatakan bahwasanya itu tidak benar, itu seujon, itu tuduhan. Kalau saya katakan itu tidak.
karena kita sama-sama membuka, ya membuka. Tapi di sini jujur saya support dengan jenengan, ya mudah-mudahan apa yang jenengan percayakan dan yakinkan itu akan membawa ke jalan yang lebih baik, yang diridhoi Allah Ta'ala. Kesalahan dan kesilafan setiap manusia itu biasa. Mungkin pandangan jenengan saya itu salah, di depan jenengan saya minta maaf, tapi bukan berarti saya itu seujon ataupun menuduh. Suatu hari saya juga kepingin bertemu jenengan dan bertemu yang saya cat tadi, yaitu guru perisai batin, untuk kita berbagi pengalaman. Mau di live kan terserah, nggak di live kan juga nggak apa-apa. Namanya berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman itu untuk menambah wawasan. Tapi tidak ada saling, saya jujur dari dulu juga saya tidak pernah menyimpan apapun ya. Karena ya sejauh pengalaman saya itu sudah belum begitu banyak sih berkeliling, tapi yang namanya silaturahmi terhadap orang-orang yang dikatakan bla 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 benar ya. Kalau dikatakan masalah video settingan semua, kalau saya katakan, apalagi yang dikatakan beliau itu wah memakai ayat-ayat Allah untuk membodohi umat. Maaf, yang dikatakan membodohi umat itu jika mencari keuntungan pribadi dalam hal membuat sebuah tampilan. Jadi dia membuat tampilan tapi mencari keuntungan pribadi, itu namanya pembodohan publik. Sementara kalau dia membuat tampilan untuk kerja ataupun nyari AdSense, ya itu namanya kerja. Saya katakan kerja. Sama halnya seperti dulu. Mungkin jenengan Om Deddy ataupun Deddy Kombuzer ya juga nggak masalah ya kan. Baik itu om jenengan, bapak jenengan sendiri juga nggak masalah. Saya menganggap juga sama-sama manusia. Jadi kalau saya menonton beliau dulu, ya waktu belum ngerti ya, saya menonton beliau. Dulu juga saya katakan, wow sakti itu. Sakti Deddy Kombuzer itu. Bisa ini, bisa itu, bisa berjalan, bisa wow luar biasa. Bukankah itu dikatakan pembodohan publik? Tapi setelah kita memahami yang ditampilkan itu hanya hiburan, berarti dia mencari karir, mencari kesuksesan dalam diri dia. Jadi saya katakan itu tidak pembodohan publik. Yang dikatakan pembodohan publik memancing penonton, dan akhirnya memanipulasi penonton untuk kepentingan pribadi. Itu pembodohan publik. Tapi kalau dia membuat cerita ataupun memakai ayat Allah dengan mengalahkan ilmu hitam, ya memang harus seperti itu yang diajarkan Allah. Memang seperti yang diajarkan sutradara-sutradara dari dulu ya seperti itu. Nggak mungkin kan kita buat edukasi, grebek dukun santet dengan gatel gue, jancuk gue. Nah, seperti itu. Akhirnya orang menganggap melawan ilmu negatif ataupun energi negatif yang datang itu dengan jancuk seperti itu. Coba kalau kita ajarkan yang dengan memakai ayat Allah, memakai salawatan, ini segala macam, maka dengan sendirinya keyakinannya timbul dengan mendekatkan diri kepada lillahi ta'ala. Nah, ini seperti edukasinya seperti itu. Jadi yang dikatakan pembodohan publik itu mencari keuntungan pribadi dengan apa yang ditampilkan. Ya, tapi kalau sekedar hiburan bahkan sudah dibongkar, ya bolak-balik saya bolak-balik bongkar ya, bolak-balik menjelaskan. Bahwasanya YouTuber yang ditampilkan itu mencari AdSense. Ya begitu juga Master Marcel ya. Pastinya yang dikejar juga AdSense. Bahkan siapapun para YouTuber mencari AdSense. Tapi sayang, banyak spiritual penipu saat ini hanya karena AdSense yang tinggi, ya viewer yang tinggi, akhirnya mencari keuntungan banyak. Ya walahu alam, semoga aja Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang di sana. Tapi untuk Marcel, selamat berjuang dan lanjut terus. Cerita soal keyakinan dan kepercayaan jenengan, maka dengan ini saya katakan setiap manusia mempunyai keyakinan masing-masing. Kesempatan kali ini saya bukan hanya edukasi pembacotan, saya akan mencoba untuk menetralisir dan mengisi ilmu yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Apa ilmu yang paling tinggi kita buat? Ilmu
asmah raja langit kuasa. Wah, ini. Ilmu tinggi kuasa raja langit. Wah, gitu. Lengkap itu. Lengkap itu. Nah, itu ilmu tinggi. Sebenarnya kata-kata itu hanya sugesti ya. Ilmu itu banyak yang diciptakan bla bla bla. Itu sebenarnya sugesti yang disampaikan agar yang memiliki, yang mendapatkan itu memiliki keyakinan dan kepercayaan. Dengan keyakinan dan kepercayaan itu bisa memanfaatkan dengan apa yang dia miliki dalam diri. Ini ilmunya ilmu asma apa tadi? Asma, raja, langit, kuasa, apa sih? Asma, raja, kuasa, asma tinggi, raja, langit. Asma tinggi, kuasa raja langit. Asma tinggi, itulah. Wah. Jadi keyakinan seseorang itu memang harus diciptakan, dan setiap manusia juga harus memiliki kepercayaan diri. Kita harus yakin kepada yang menciptakan kita. Kita harus yakin kepada Allah Ta'ala. Bagi umat Islam dan bagi mereka-mereka yang memiliki agama, mereka harus yakin dengan agamanya mereka. Tanpa keyakinan mereka tidak akan bisa berjalan. Ini suatu pelajaran ya. Tarik napas. Fokus, ikhlas, tenang. Serahkan diri kepada lillahi ta'ala. Wiridkan terus apa yang sudah menjadi pedoman yang sudah disampaikan tadi. Dan saat ini, tambahkan keyakinan Anda, tambahkan kepercayaan Anda, bahwasanya Allah itu hadir kepada diri Anda. Baca dengan ikhlas, baca dengan khusyuk, dan bacalah karena lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dalam hati kalian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarik napas dalam setelah membaca syahadat dan lepaskan karena lillahi ta'ala. Lepaskan ikhlas, pasrahkan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sesungguhnya setiap manusia itu akan bersaksi. Dan setiap manusia yang membacakan dua kalimat syahadat harus yakin bahwasanya Allah itu hadir. Dan Allah yang menciptakan kita, yang selalu memantau dan yang selalu memberikan apapun yang kita inginkan. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Tegakkan badan lurus, atur pernapasan. Astagfirullah. Kayaknya nggak kena. Untuk yang laki-laki tolong buka baju aja. Oh, laki-laki buka mata, buka baju. Perempuan jangan ya.
Oke. Kembali atur pernapasannya, tegakkan lurus. Yang sudah, boleh pakai baju kembali.
Yang mau pakai baju silakan pakai baju, boleh hidupkan lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit wejangan untuk kita semua, terutama para santri yang jauh-jauh ini yang dari Malaysia. Ya, udah gitu yang dari Singapura juga sudah bergabung ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Saya mau tanya kepada kalian semua. Apakah kalian pernah melihat ayat kursi, ayat 1000 dinar itu terpampang di sebuah dinding? Sering. Menurut keyakinan, coba tunjuk tangan. Apa sih makna daripada itu semua? Setahu para master mbak apa maknanya? Kenapa 1000 dinar itu ditempel biar apa? Ayat kursi itu ditempel biar apa? Supaya tidak diganggu setan. Supaya tidak diganggu setan. Ayat kursi ya. Ayat kursi dipampang supaya tidak terganggu oleh setan. Bagaimana dengan ayat 1000 dinar? Kenapa terpampang di dinding-dinding? Biar apa? Rezeki mengalir masuk. Iya, agar rezeki itu mengalir deras untuk kita. Tapi saya katakan itu semua bohong. Kenapa saya katakan bohong? Ayat kursi yang ditulis ditempelkan di sebuah dinding itu tidak akan menolak setan kalau tidak kita bacakan. Paham? Ayat 1000 dinar ditempel di dinding itu juga tidak manfaat, tidak akan membuat rezeki kita lancar kalau tidak kita amalkan. Jadi kategorinya apa yang ditulis di badan kalian juga tidak ada manfaatnya kalau tidak diamalkan juga. Nah, apa yang kalian miliki itu juga tidak akan faedah kalau tidak kalian jalankan. Jadi kembali lagi, sebenarnya ilmu tertinggi itu ada pada diri kalian masing-masing, bukan karena namanya. Ilmu yang saya kasih ini adalah ilmu asma kuasa raja langit. Tapi itu hanyalah sebuah nama kalau tidak diterapkan. Jadi nggak banyak-banyak yang saya sampaikan, hanya itu yang perlu dibahas. Ayat kursi tulisan yang ditaruh di sebuah hiasan dinding, ditempelkan di dinding, katanya menolak jin, menolak setan, menolak hantu belau, menolak jin energi negatif. Itu kenyataannya adalah bohong kalau tidak ayat kursi tersebut diamalkan ataupun dibaca. Tapi kalau ayat kursi tersebut ditaruh di dinding agar apa? Agar kita mudah membaca, agar kita mudah mengamalkan, maka insya Allah jin setan hantu belau kena smackdown. Lalu begitu juga dengan ayat 1000 dinar, tidak akan manfaat, rezeki makin tersumbat, rezeki makin hancur kalau cuman ayatnya doang yang ditempel di dinding tapi tidak diamalkan. Karena ayat tersebut adalah doa mujarab untuk mengalir rezeki daripada diri kita sendiri. Begitu juga kalau kita tambah dengan usaha ataupun ikhtiarnya, insya Allah doa dan ikhtiar akan mempercepat kita untuk menaikkan derajat kita di dunia, yaitu hal materi. Cukup itu yang saya sampaikan, perlu ditanamkan pada diri kalian dan keyakinan diri kalian bahwasanya ilmu terletak pada diri kalian sendiri. PSS Padepokan Sendang Sejagat hanyalah sarana prasarana untuk menjadikan kalian menjadi lebih baik dan memahami arti tentang spiritual yang sesungguhnya. Jadi pelan-pelan nanti bisa dipahami. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya matikan video ini? Ada yang ingin bertanya, silakan.
Masih tentang seputar keyakinan, kepercayaan atau yang lainnya. Yang masalah keyakinan pembelajaran. Boleh, tentang pembelajaran boleh. Itu kalau kita itu untuk apa, lindung diri guru dari makhluk halus itu kan, Hmm. supaya serangannya itu nggak kuat mental. Oke, saya jelaskan lagi, kembali lagi kepada kepercayaan dan keyakinan. Kamu bilang bagaimana cara menameng energi negatif gitu ya? Ya. Bagaimana supaya energi negatif itu tidak masuk dalam tubuh kita? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Benar? Saya katakan tidak ada yang bisa menamengi apapun untuk energi masuk ke dalam tubuhmu kalau tidak ada keyakinanmu. Jadi kalaupun kamu bacakan ayat kursi tidak akan bisa menamengi kalau keyakinanmu dan kepercayaanmu belum timbul. Jadi ini dalam ceritanya. Apa maksudnya dalam? Ada tulisan ayat kursi di dinding tidak akan menamengi energi jahat, tidak akan. Kalau tidak kita bacakan. Dan ketika kita bacakan tidak akan menamengi jin setan hantu belau masuk ke tubuh kalian, nggak akan. Kalau tidak ada keyakinan dan kepercayaan. Maka jawabannya, timbulkanlah keyakinan dan kepercayaan kalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah ingat, kita hanyalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Percaya dan yakinkan bahwasanya kita adalah makhluk yang sempurna ketimbang makhluk yang lainnya. Itulah yang menjadikan kita menambah keyakinan dan kepercayaan diri. Semoga bisa dipahami kata-kata yang singkat ini. Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Ibunya tadi sudah minum jamu. Iya, nggak apa-apa, bagus. Itu bagus. Saya suka kalau mau pipis silakan. Karena ini sudah saya katakan selesai dan ini kita tutup. Selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya. Oke? Ya, untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi kepemahaman bahwasanya setiap manusia mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri masing-masing. Tidak perlu membenarkan diri ataupun tidak perlu mempertahankan keegoisan kita hanya untuk dipandang. Ya, cukup tanamkan kepercayaan dan keyakinan tersebut untuk dirimu sendiri. Tidak perlu meyakinkan atau mempercayakan orang lain terhadap apa yang kamu yakinkan gitu ya. Intinya pahamlah itu, silakan dipahami aja kata-katanya. Ya, semoga barokah apa yang saya tampilkan ini bisa menjadi edukasi, pengetahuan dan lainnya. Intinya mari kita rapatkan silaturahmi untuk mengikat persaudaraan. Padepokan Sendang Sejagat yang berarti padepokan itu keluarga, sendang itu ikatan ya, persaudaraan ya, dan sejagat itu dunia. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Saya Mas Karya mau semoga bisa menjadi edukasi yang terbaik untuk Anda, ataupun pelajaran yang terbaik untuk Anda, ataupun hanya sekedar hiburan yang Anda bisa ambil dari tontonan ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.